Begitu kata-kata ini terucap, sesuatu di dalam diri Anda akan mulai berubah. Bukan karena kesalahan-kesalahan itu mengejutkan, tetapi karena Anda akhirnya akan melihat pola-pola yang telah Anda ulangi sepanjang hidup Anda tanpa menyadarinya. Dan mulai saat ini, Anda tidak akan bisa melupakannya. Bukan dalam cara Anda bertindak, bukan dalam cara dia merespons, bukan dalam cara Anda tampil sebagai seorang pria. Ini adalah 9 kesalahan yang dilakukan pria cerdas terhadap wanita dan kebenaran yang teguh di balik masing-masing kesalahan tersebut. Jika Anda tetap menonton sampai akhir, Anda tidak akan menjadi pria yang sama seperti saat Anda mengklik video ini. Mari kita mulai. Pertama, menjelaskan diri Anda terlalu banyak. Pria cerdas seringkali mengacaukan kejujuran dengan penjelasan yang berlebihan. Mereka percaya bahwa bersikap jelas berarti menjelaskan setiap penundaan, setiap pikiran, setiap emosi saat itu muncul. Tetapi itu bukanlah kejelasan. Itu adalah rasa tidak aman yang dibalut kesopanan. Seorang pria yang teguh berbicara sekali, bukan untuk mengesankan, bukan untuk membenarkan, bukan untuk membuktikan bahwa dia aman atau tidak berbahaya. Dia berbicara karena dia memiliki sesuatu yang layak untuk dikatakan. Tenang, terukur, teguh. Seorang pria yang kata-katanya memiliki bobot tidak perlu mengulanginya. Ketika Anda menjelaskan secara berlebihan, Anda justru mengungkap kebenaran yang ingin Anda sembunyikan. Saya khawatir Anda akan salah paham. Saya perlu Anda melihat saya dengan benar. Saya butuh persetujuan Anda. Dan saat Anda mencari persetujuan, kehadiran akan hilang. Kepastian memudar. Kekuatan tenang yang membuat seseorang dapat dipercaya akan lenyap. Persetujuan diperoleh melalui karakter, bukan dikejar melalui penjelasan. Marcus Aurelius sangat memahami hal ini ketika ia berkata, "Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak jujur, jangan katakan." Itulah esensi dari ketenangan maskulin. Ketika tindakan Anda bersih dan niat Anda teguh, tidak perlu cerita panjang untuk membenarkannya. Kebenaran berdiri sendiri. Katakan apa yang harus dikatakan sekali saja, dengan keyakinan, dan jauhi keinginan untuk menguraikan lebih lanjut. Orang-orang menghormati pria yang mempercayai kata-katanya, karena ia mempercayai dirinya sendiri. Dunia lebih memperhatikan pria yang tidak terburu-buru menjelaskan, yang tidak gemetar karena kesalahpahaman, yang tidak melembutkan suaranya hanya untuk diterima. Bicaralah lebih sedikit, bermaksudlah lebih banyak. Biarkan tindakanmu membuktikan apa yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh penjelasan. Kedua, mengejar alih-alih memimpin. Mengejar bukanlah usaha. Mengejar adalah kepanikan yang menyamar sebagai gerakan. Itu adalah lari panik mengejar seseorang yang belum mengambil satu langkah pun ke arahmu. Itu adalah gema ketidakamanan yang tersembunyi di setiap pesan, setiap panggilan, setiap momen yang dihabiskan untuk menunggu balasan yang mungkin tidak akan pernah datang. Kamu bisa mengejar. Pengejaran itu disengaja, terencana, dan terkendali. Itu adalah seorang pria yang bergerak dengan arah, dipandu oleh tujuan, menyadari kemana energinya pergi, dan cukup sabar untuk membiarkannya kembali. Pengejaran adalah kedewasaan. Mengejar adalah kekacauan dalam gerakan. Itu adalah perilaku seorang pria yang terputus dari dirinya sendiri. Seorang pria yang salah mengartikan gerakan sebagai kemajuan. Seorang pria yang tabah tidak pernah terputus. Dia bergerak dari niat, bukan ketakutan, dari kepercayaan diri, bukan keputusasaan. Dia memahami bahwa energi mencerminkan energi. Apa yang kamu berikan adalah apa yang kembali. Dan ketika itu tidak timbal balik, dia mundur. Bukan karena marah, bukan karena kepahitan, tetapi dengan harga diri yang kokoh. Dia tidak membungkuk, memohon, atau memutarbalikkan diri untuk menyesuaikan diri dengan ritme orang lain. Dia memahami apa yang kebanyakan pria tolak untuk lihat. Apa yang ditakdirkan untuk tumbuh akan tumbuh secara alami, tanpa paksaan, tanpa kecemasan, tanpa tarikan yang panik. Mengejar mendistorsi realitas. Itu meyakinkan Anda bahwa nilai Anda bergantung pada perhatian orang lain. Itu mengajarkan Anda untuk menerima remah-remah sementara pesta potensi Anda menunggu di tempat lain. Pria yang tabah membiarkan segala sesuatu terungkap. Dia hanya berinvestasi di tempat yang ada keseimbangan, timbal balik, dan kehadiran bersama. Koneksi sejati tidak membutuhkan persuasi. Ia tidak memohon.
Ia tidak mengejar. Ia datang dengan mudah, seperti gelombang pasang yang kembali tanpa pertanyaan. Pria yang memahami ini tidak pernah mengejar lagi. Dia menjaga energinya. Dia melindungi kedamaiannya. Dia bergerak dengan otoritas yang tenang. Dan dalam keheningan itu, dia menjadi magnetis. Bukan karena dia membutuhkannya. Bukan karena dia takut kehilangan. Tetapi karena dia tahu nilainya. Disinilah letak paradoksnya. Semakin sedikit Anda mengejar, semakin banyak Anda dicari. Semakin sedikit Anda panik, semakin Anda dihargai. Semakin sedikit Anda seperti batu bata di pondasi kepercayaan. Ia tidak mencurahkan isi hatinya sekaligus. Ia tidak menyerahkan kekuatan emosional untuk mendapatkan validasi. Orang lain mendapatkan akses ke dunia batinnya. Semakin sedikit yang Anda ungkapkan sekaligus, semakin besar bobot kebenaran Anda. Kelangkaan, niat, dan pengendalian diri menciptakan daya tarik. Misteri bukanlah manipulasi, itu adalah harga diri. Itu menandakan keteguhan. Itu mengatakan, tanpa kata-kata, saya utuh. Saya tidak di sini untuk dikonsumsi. Seorang pria yang terlalu banyak berbagi akan kehilangan kekuasaannya. Seorang pria yang mengungkapkan dengan hati-hati akan mendapatkan kehadiran. Ia nyaman dengan keheningan. Ia tidak terburu-buru memberikan kepercayaan. Ia tidak mengaku untuk mendapatkan persetujuan. Kerentanan sejati itu disengaja. Itu mengungkapkan apa yang penting dan menahan apa yang tidak penting. Ketika seorang pria yang tabah mengungkapkan dirinya dengan sengaja, ia menetapkan standar. Interaksi biasa menjadi langka, berkesan, dan magnetis. Misteri bukanlah perisai. Itu adalah baju besi yang ditempa dari harga diri. 4. Mencoba memperbaikinya. Pria dengan hati yang baik sering jatuh ke dalam perangkap yang sama. Mereka melihat rasa sakit, kekacauan, perjuangan, dan secara naluriah mencoba memperbaikinya. Untuk menyelamatkan, memperbaiki, rasanya mulia, rasanya penuh kasih. Tetapi di baliknya seringkali ada rasa takut yang disamarkan sebagai kepedulian. Takut kehilangan, takut menjadi tidak relevan, takut tidak berdaya. Stoikisme mengajarkan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Anda tidak dapat memikul perjalanan orang lain. Anda tidak dapat menyembuhkan jiwa yang belum siap. Anda tidak dapat menempuh jalan yang belum ia pilih. Dukungan bukanlah penyelamatan. Mendengarkan bukanlah perbaikan. Kehadiran bukanlah kepemilikan. Anda dapat menawarkan ketenangan dan stabilitas, tetapi Anda tidak dapat bertanggung jawab atas badai yang dialaminya. Seorang pria yang mencoba menyelamatkan seseorang yang belum memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri akan kehilangan dirinya sendiri. Ia menukar kedamaian dengan kekacauan, tujuan dengan ilusi. Sikap stoik bukanlah sikap dingin. Itu adalah kebijaksanaan. Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab Anda dan apa yang bukan. Ketika seseorang mencoba menyembuhkan apa yang bukan miliknya, ketidakseimbangan dan kebencian akan mengikutinya. Seorang pria stoik tetap teguh. Ia mendengarkan. Ia mendukung tanpa mengharapkan imbalan. Ia memberi ruang tanpa menyerahkan dirinya sendiri. Kekuatan tidak diukur dari seberapa banyak Anda memikul beban untuk orang lain. Kekuatan diukur dari seberapa teguh Anda berdiri. Lepaskan keinginan untuk menyelamatkan dan rasa hormat akan muncul. Kebebasan menciptakan nilai. Jalani jalanmu dengan tepat dan orang lain akan merasakan daya tarikmu. 5. Mengabaikan tujuanmu. Kesalahan ini menghancurkan secara diam-diam. Kamu bertemu seseorang, merasakan percikan, dan perlahan hidupmu mulai berubah. Rutinitas memudar. Disiplin menurun. Misi yang kamu bangun kehilangan momentum. Itu halus, bertahap, sampai suatu hari kamu menyadari bahwa kamu mengorbit alih-alih memimpin. Tidak ada wanita yang menghormati pria yang meninggalkan jalannya. Dia langsung merasakan ketidakseimbangan. Tujuan adalah jangkarmu. Tanpanya, kamu akan hanyut. Pria yang tabah melindungi misinya dengan gigih. Tujuannya suci, arahnya tidak dapat dinegosiasikan. Dia tidak mengorbankan kemajuan demi persetujuan. Tujuan menciptakan daya tarik. Semakin kokoh kamu, semakin menarik kamu. Kehilangannya dan semuanya akan runtuh. Jagalah dan tidak ada yang akan menggoyahkanmu. 6. Bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Ketika kamu tampil, bersaing, atau berebut, kamu diam-diam berkata, aku tidak cukup.
Kehadiran mengalahkan penampilan, ketenangan mengalahkan kebisingan, kepercayaan diri mengalahkan persaingan. Pria yang teguh tidak berjuang untuk mendapatkan perhatian. Dia membiarkan kebebasan. Perhatian bukanlah hadiah, itu adalah refleksi. Orang-orang terkuat tidak berteriak untuk dilihat. Mereka hidup dengan tenang dan orang lain memperhatikan. Semakin sedikit Anda mengejar, semakin Anda dihargai. Berdirilah diam. Pimpin dengan kehadiran, menang tanpa membuktikan apapun. 7. Menjadikannya sumber kebahagiaan Anda. Ketika dunia emosional Anda bergantung padanya, Anda membangun di atas pasir. Seorang pria stoik membangun kebahagiaan dari dalam, melalui disiplin, tujuan, kesendirian, dan penguasaan diri. Keutuhan menarik, ketergantungan menolak. Seorang pria yang utuh tidak panik karena jarak atau gangguan. Nilainya berakar di dalam. Semakin mandiri Anda, semakin magnetis kehadiran Anda. Bangun diri Anda, dan dunia akan merespons. Kedelapan, bereaksi secara emosional terhadap ujiannya. Ujian bukanlah serangan, itu adalah sinyal. Seorang pria stoik berhenti sejenak, mengamati, merespons dengan jelas, impuls mengikis rasa hormat. Pengendalian diri membangunnya. Anda tidak